Gesang Studio mempersembahkan lintas sejarah legenda seni adat dan budaya Nusantara. Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Nusantara yang berada di wilayah perbatasan Provinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah, Indonesia. Yang dibangun pada masa kepemerintahan Prabu Rakai Pikatan yang berkuasa di Kerajaan Mataram kuno dari tahun 840 sampai 856 Masehi. Berdasarkan prasasti Siwagra, candi ini mulai dibangun pada tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan masa Mataram kuno, dengan tujuan dipersembahkan kepada Trimurti, yaitu 3 dewa utama dalam Hindu, yakni Dewa Wisnu, Dewa Siwa, dan Dewa Brahma. Dari kata Siwagra yang dalam bahasa Sanskerta berarti rumah Siwa, seolah Dewa Siwa lebih diutamakan karena memang di Garbagriha atau ruang utama bersemayam arca Dewa Siwa setinggi 3 meter. Pembangunan candi ini diteruskan, dikembangkan dan diperluas oleh Balitung Mahasambu pada masa Kerajaan Medang Mataram. Dan dengan dibangunnya kompleks Candi Prambanan yang luas dan megah juga bertujuan untuk menghidupkan kejayaan Wangsa Sanjaya. Adapun yang berkembang di masyarakat setempat sudah menjadi cerita rakyat turun-temurun yang melegenda bahwa Candi Prambanan dibangun selesai dalam jangka 1 malam. Dan ini juga merupakan kekayaan warisan budaya milik bangsa. Cerita ini tertuang dalam kisah Roro Jonggrang. Dan marilah kita simak bersama jalan ceritanya. Dilatar belakangi dari kisah 2 kerajaan yang saling bertetangga tapi selalu berseteru, yaitu Kerajaan Baka dan Kerajaan Pengging. Kerajaan Baka adalah dari terah Wangsa Sailendra yang dipimpin oleh Prabu Baka dan didampingi seorang patih yang gagah perkasa, yaitu Patih Gupala. Dan Prabu Baka mempunyai seorang putri yang sangat cantik jelita bernama Roro Jonggrang. Sedangkan Kerajaan Pengging adalah terah dari Wangsa Sanjaya yang dipimpin oleh Prabu Damarmaya dan punya permaisuri bernama Dewi Chandrawati. Di Bandung Bondowoso. Sinatria Bandung pemenang sayembara dengan resmi diangkat sebagai Senapati Muda Kerajaan Baka. Baktimu yang pertama adalah menumpas Kerajaan Pengging dan persembahkan permaisurinya si Chandrawati itu ke hadibanku. Lalu berangkat pada junjungannya, yaitu Prabu Baka. Tapi apa yang terjadi? Bukan.
Bondowoso. Tapi rupanya Prabu terpental jauh dari medan laga. Prabu Baka, yaitu dengan cara menikam bayang-bayangnya saat tengah hari. Disitulah ajal Prabu Baka atas wangsit yang ia dapatkan. Kemudian Bandung Bondowoso bersama prajuritnya juga diikuti oleh ibundanya berangkat menyerang kerajaan Baka. Dan sesampainya di kota Raja Baka, pertempuran kembali terjadi. Prabu Baka dan Bandung Bondowoso pun sudah kembali terlibat perang tanding. Pula kerajaan Baka menjadi kerajaan pengging. Untuk semua hal yang berhubungan dengan kepemimpinan akan diputuskan oleh kerajaan Pengging. Tetapi dengan melihat Bandung Bondowoso terpikat dan mengutarakannya pada Roro Jonggrang untuk bersedia dijadikan calon istrinya. Jonggrang, kau akan kuboyong ke keraton Pengging sebagai permasyuriku. Saat itu Roro Jonggrang merasa kebingungan. Di satu sisi takut untuk menolaknya secara terang-terangan. Di satu sisi tak mungkin punya suami yang jelas-jelas sebagai pembunuh ayahnya. Akhirnya Roro Jonggrang menerima secara bersyarat, yaitu minta dibuatkan 1000 candi lengkap dengan arcanya, harus selesai dalam 1 malam. Buatkan 1000 candika lengkap dengan arca. Dan harus selesai malam ini juga. Kupenuhi syaratmu. Saksikanlah esok hari. Permintaanmu sudah akan terwujudkan. Bandung Bondowoso pun menyanggupinya dengan meminta bantuan bangsa jin pembuatan 1000 candgalkannya. Akhirnya Roro Jonggrang memerintahkan dayang-dayangnya untuk memukul-mukul lesung menggunakan antan atau halu pagi, dan masyarakat sudah mengerjakan aktivitasnya. Bangsa jin pun segera meninggalkan pekerjaannya. Saat itu baru selesai yang terbuat sebanyak 999 candi. Dan setelah Bandung Bondowoso mengetahui penyebab kegagalannya oleh karena ulah kecurangan Roro Jonggrang, saat itu menjadi murka dan mengutuk Roro Jonggrang menjadi arca atau patan. Demikian sekilas mengenai Candi Prambanan. Terima kasih.